I want to thank you for everything, and I will give my blood, sweat, and tears for the country. Resmi bela timnas Indonesia, Kevin Dix. Darah, keringat dan air mataku persembahkan untuk Indonesia. Media Jepang tiba-tiba panik jelang lawan timnas Indonesia. Line up timnas Indonesia dengan Kevin Dix, bek tangguh yang jago cetak gol dan assist. Resmi bela timnas Indonesia, Kevin Dix. Darah, keringat dan air mataku persembahkan untuk Indonesia. Kevin Dix resmi menjadi warga negara Indonesia. Pemain belakang dari FC Copenhagen ini siap membela timnas Indonesia. Kevin Dix menjalani pengambilan sumpah WNI pada Jumat, 8 November 2024, siang waktu Denmark, jelang pergantian hari waktu Indonesia. Pemain keturunan Ambon, Maluku ini disiapkan untuk berlaga bersama timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 November ini, yakni Indonesia versus Jepang dan Indonesia versus Arab Saudi. Masing-masing pada 15 dan 19 November 2024. Laga berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Kevin Dix hampir pasti akan ikut dalam barisan anak asuhan pelatih Shin Tae-yong saat melawan Arab Saudi. Namun, masih menjadi tanda tanya hingga kini, apakah ia juga bisa ikut dalam laga versus Jepang. Hal itu karena adanya proses lanjutan yang harus ia lakukan setelah pembacaan sumpah WNI. Ia diburu waktu karena pendaftaran pemain yang akan bertanding laga Indonesia versus Jepang harus diberikan paling lambat 8 November. Selain itu, banyak fans timnas Indonesia memiliki ekspektasi jika Kevin Dix akan membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh lagi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Melalui kolom komentar akun Instagram resmi PSSI, banyak fans dan supporter timnas Indonesia memberikan selamat serta harapannya. Tak hanya supporter, sejumlah pemain timnas Indonesia lainnya juga ikut memberikan ucapan selamat datang. Di balik tanda tanya itu, Kevin Dix memberikan keterangan berkelas. Usai resmi menjadi WNI, Kevin Dix mengaku akan rela berdarah-darah, berkeringat dan berkucuran air mata untuk membela timnas Indonesia. Hal itu ia ungkapkan dalam keterangan video yang diunggah Ketum PSSI Erick Thohir. "Saya siap memberikan segenap darah, keringat dan air mata untuk Indonesia," kata dia. Dia pun mengaku senang karena telah resmi menjadi WNI. "Akhirnya saya menjadi warga negara Indonesia." Media Jepang tiba-tiba panik jelang lawan timnas Indonesia. Tiba-tiba media Jepang mengabarkan sebuah berita yang bisa menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Kabar baik apa yang dibawa media Jepang untuk timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong? Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang pada 15 November mendatang di Stadion Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia saat ini masih memiliki peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Asalkan timnas Indonesia terus mengumpulkan poin dari sisa pertandingan yang ada. Termasuk saat melawan Jepang, timnas Indonesia setidaknya harus bisa mencuri poin imbang, atau bahkan menang. Namun untuk bisa menahan imbang atau bahkan mengalahkan Jepang bukanlah hal yang mudah. Apalagi saat ini Jepang masih belum terkalahkan dan berada di puncak klasemen grup C. Walau begitu, salah satu media Jepang membawakan kabar yang bisa menjadi keuntungan bagi timnas Indonesia. Di tengah persiapan timnas Indonesia, ternyata Jepang memiliki masalah pada pemain mereka. Media Jepang, Nikkan Sports menyoroti kekhawatiran yang sedang melanda anak asuh Hajime Moriyasu. Kekhawatiran ini berasal dari kabar terkini Shogo Taniguchi, pemain timnas Jepang yang berposisi sebagai bek. Dalam 4 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, Shogo Taniguchi menjadi pemain andalan Hajime Moriyasu dan selalu dipercaya untuk tampil sebagai starter. Shogo Taniguchi pun sudah masuk dalam daftar pemain yang akan dikerahkan untuk melawan timnas Indonesia.
Taniguchi yang menjadi starter di keempat pertandingan babak kualifikasi final Asia untuk Piala Dunia Amerika Utara dan Tengah, telah terpilih bersama Fujita untuk menjadi bagian dari timnas Jepang yang akan bermain melawan Indonesia, Jakarta pada tanggal 15. Tulis media Jepang, Nikkan Sports, seperti dilansir tvoninews.com. Akan tetapi, media Jepang khawatir karena Taniguchi kemungkinan tidak bisa tampil melawan timnas Indonesia. Namun, ada kekhawatiran tentang partisipasi mereka, tulis media Jepang, Nikkan Sports. Pasalnya, pemain andalan Hajime Moriyasu tersebut baru saja mengalami cedera dalam perta. Bek timnas Jepang Shintruiden Shogo Taniguchi, 33, cedera pada pertandingan melawan Mechelen dan meninggalkan pertandingan, tulis media Jepang, Nikkan Sports. Pada menit ke-11 babak pertama, ia berlari sejajar dengan penyerang lawan yang sedang berlari mengejar bola panjang, dan terjatuh dengan pergelangan kaki kiri ditekan. Setelah menerima perawatan di tempat, dia tertatih-tatih keluar lapangan dengan seorang anggota staf membantu bahunya. Lanjutnya, dengan absennya Taniguchi, maka ini bisa menjadi peluang bagi timnas Indonesia untuk menjebol pertahanan Jepang dan mencetak gol. Line up timnas Indonesia dengan Kevin Dix, bek tangguh yang jago cetak gol dan assist. Yang memiliki nama lengkap Kevin Dix Bakar Besi, telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Bek kelahiran 6 Oktober 1996 dari ibu berdarah Maluku itu pun sudah bisa memperkuat timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C pada bulan November ini. Armada Shin Taeyong akan menjamu Jepang 15 November 2024 dan Arab Saudi 19 November 2024. Bek 28 tahun yang bermain untuk FC Copenhagen di Denmark itu diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi bisa menjadi 2 pertandingan perdananya bersama skuad Garuda. Seperti apa wujud starting 11 timnas Indonesia dengan bek tangguh yang jago cetak gol dan assist ini di dalamnya? Berikut perkiraannya. Kevin Dix mengawali karir profesionalnya bersama Vitesse C2 di Belanda pada tahun 2014. Dia kemudian pindah ke Italia untuk memperkuat Fiorentina, tapi lebih sering dipinjamkan. Pada tahun 2021, Kevin Dix akhirnya bergabung dengan klub yang sekarang, FC Copenhagen. Di klub ini, Kevin Dix menjadi semakin matang sebagai seorang bek sentral. Berdasarkan statistik WhoScored, ada 4 atribut yang menjadi kekuatan Kevin Dix, yakni intersepsi bola, tackling, passing, dan key pass. Sementara itu, kelemahannya adalah crossing. Dengan kata lain, Kevin Dix memang paling cocok main sebagai bek tengah. Letaknya di sayap mungkin bukan sebuah pilihan yang bijak. Meski bermain di jantung pertahanan, Kevin Dix juga piawai dalam membantu serangan. Dia bisa ikut mencetak gol maupun merancang membantu membuat rekan-rekannya. Selama memperkuat FC Copenhagen, berdasarkan data Transfermarkt, Kevin Dix telah memainkan 150 pertandingan di semua kompetisi. Dalam 150 laga itu, dia mencatatkan 18 gol dan 18 assist. Dalam 2 pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia tandang utama melawan Bahrain dan Cina. Skuad Garuda imbang 2-2 dengan Bahrain, lalu kalah 1-2 dari Cina. Shin Taeyong memakai 3 bek tengah dan 2 bek sayap. Saat melawan Bahrain, 3 bek tengahnya adalah Jai Itzes, Jordi Amat, dan debutan Mees Hilgers. Saat melawan Cina, Itzes dan Hilgers kembali mengisi starting 11, sedangkan posisi Amat diisi oleh Kelvin Verdong. Dengan tambahan amunisi bernama Kevin Dix, lini belakang timnas Indonesia akan menjadi semakin solid. Dia pun bisa langsung ke starting 11. Untuk 2 laga kontra Jepang nanti, Hilgers kemungkinan akan absen. Pasalnya, dia mengalami cedera hamstring saat memperkuat klubnya, Twente, di Eredivisie Belanda pekan lalu. Posisinya bisa digantikan oleh Kevin Dix. Dia bisa bahu-membahu bersama Itzes dan Verdong. Dengan formasi 5-4-1, berikut perkiraan starting 11 timnas Indonesia. Kiper, Martin Paes. Belakang, Justin Hubner, Kelvin Verdong, Jai Itzes, Kevin Dix, Sandy Walsh. Tengah, Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Ivar Jenner, Witan Sulaiman.
Depan, Rafael Struijk. Sekuat apakah timnas Indonesia dengan susunan pemain seperti ini? Kita lihat saja nanti.